tadi siang saya dengar dia sedang menyampaikan khotbah, nggak sebut nama ya. Yang penting dari tiga ini yang akan mau jadi calon ini. Jadi tadi siang dia saya dengar mengkhotbahkan kepada berkhotbah ke apa itu istilahnya? Jangan sebut nama. DPP lah. Apa? DPP kantor. Ya DPP salah satu lah. Partai. Jadi dia bersaksi, ada yang nangis tadi katanya. Wah, dalam hatiku ada yang nangis. Jadi kalau ada yang nangis bertobat loh. Artinya kita bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan di tempat kita pun menjadi berkat ya. Saya di dunia perpolitikan pun diundang juga untuk supaya mereka ya betul-betul memikirkan bangsa ini ya. Amen. Pasti sedikit lelah kan. Tadi nyampe jam berapa tadi sampai Kelapa Gading jemput saya. Jadi rutinnya dari arah selatan dia jemput saya dulu. Iya. Jam berapa tadi ya? Tadi cukup lelah. Tapi ketika sampai di THB langsung segar lagi. Nah ini dia. Ini yang harus digarisbawahi kan. Nah bagaimana nih Pak Pastor Robson? Sudah siap untuk menjelaskan kembali mendiskusikan atau merefresh atau menyampaikan tentang Tritunggal nih? Tentu pelor-pelornya udah disiapkan ya. Sudah. Tadi sudah direview singkat terkait dengan pertemuan sebelumnya. Saya tambah sedikit. Jadi jumlah dari Allah Tritunggal itu bukan kita yang buat. Kita tidak berhak untuk membuat jumlah atau angka dari pribadi Allah Tritunggal itu. Dan kita juga nggak berhak untuk menambah atau menguranginya. Jadi kenapa 3 pribadi dari Allah kita itu ya karena memang Alkitab menyaksikannya. Ya, Alkitab menyampaikannya, menegaskannya bagi setiap kita. Dan karena atau sebagaimana Allah itu menyaksikan tentang dirinya seperti itu, ya kita harus menerimanya dan meyakininya. Ah, itu doang yang saya mau tambahkan. Jadi ada yang ketinggalan di minggu lalu. Ada yang ketinggalan. Maklum lah kan gak ada yang sempurna tuh. Nah sekarang gini para saudara, kita lanjutkan lagi diskusi kita atau sharing kita mengenai Allah Tritunggal ini. Jadi sebenarnya kalau memang Tritunggal itu tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi bukan berarti tidak Alkitabiah, kan gitu ya? Ya. Bukan berarti tidak Alkitabiah. Nah kalau begitu semua ada dalam Alkitab sesungguhnya. Nah sekarang sebenarnya bagaimana prinsip-prinsipnya atau dasar-dasar kita memahami Tritunggal yang istilahnya tidak terdapat dalam Alkitab tapi sebenarnya jelas di dalam Alkitab. Nah coba berikan dulu kepada kita ini apa sih prinsip-prinsipnya atau dasarnya untuk memahami Allah Tritunggal ini. Oh, ini sesuatu yang menarik sekali dan saya berharap kita benar-benar memahami prinsip-prinsip ini karena prinsip-prinsip ini akan menolong kita untuk dengan mudah memahami Allah Tritunggal yang disaksikan oleh Alkitab. Pertama-tama saya mau tegaskan bahwa Allah Tritunggal itu sesuatu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Secara teologis kuat sekali dasarnya. Juga bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan secara filosofis. Nah, hal ini bisa kita urai nanti dengan panjang lebar dan dalam pertemuan yang sebelumnya juga ada kita singgung sedikit-sedikit lah. Nah sekarang ini saya akan mengurai prinsip-prinsip dalam memahami Allah Tritunggal menurut Alkitab ya. Jadi kenapa saya perlu tegaskan menurut Alkitab? Karena ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. Bukan sesuatu yang kita karang-karang. Nah untuk itu ketika nanti kita sudah mengurai keempat prinsip ini. Jadi kurang lebih ada 4 prinsip. Sebenarnya ada 10 prinsip. 10 prinsip, tetapi kita persingkat dengan 4 saja. Tetapi yang 4 saja ini sudah sangat mewakili menurut saya dan sangat membantu setiap kita. Nah yang pertama, langsung aja ya Pak Gembala. Sebentar dulu, sebentar. Oke. Ada 10. Ada 10. Kenapa cuma 4? Karena hanya mewakili. Apa nggak sayang nih yang 6 ini nggak disampaikan nih? Nah kalau mau 6, nanti tambah lagi sesi-sesi selanjutnya. biar ada lagi. Oke, kalau gitu coba kita lanjut. Yang pertama, apa dasar atau prinsip untuk memahami Allah Tritunggal, Tritunggal nih? Nah, jadi begini Bapak Ibu, Allah Tritunggal itu ini prinsip yang pertama, 1 hakikat, 3 pribadi. 1 hakikat, 3 pribadi. Oke. Nah, hakikat itu terkait dengan jenisnya. Kata hakikat itu sama dengan ousia atau esensi atau substansi. Itu sama maknanya. Tapi kalau mau ditanya hakikat itu apa? Itu terkait dengan jenisnya. Kalau terkait dengan 3 pribadi itu terkait dengan siapa. Ya.
Jadi kalau terkait dengan hakikat itu adalah jenisnya. Kalau terkait dengan pribadinya itu terkait dengan siapa. Jadi ketiga pribadi ini dinyatakan di dalam Alkitab. Baik PL maupun PB. Dan kenapa kita percaya ketiga pribadi ini adalah sama-sama Allah? Karena ketiga pribadi ini memiliki sifat-sifat yang sama, kedudukan yang sama, dan kemuliaan yang sama. Tentu kita bertanya, ada enggak dasar ayatnya? Jangan hanya ngomong aja, buktikan dong di mana di Alkitab. Nah tentu itu wajar untuk dipertanyakan. Nanti kita pertanggungjawabkan, semuanya ini berdasar kok. Jadi intinya bahwa Allah itu tiga pribadinya bukan sesuatu yang diada-adakan. Sama seperti tuduhan. Ya, ada tuduhan yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu merupakan hasil rumusan manusia di abad keempat. Itu tidak benar. Karena dari abad kedua itu sudah ada. Oleh seorang tokoh yang bernama Tertullianus. Dialah pencetus istilah Tritunggal. Una substantia, tres personae. Meskipun konsep tentang Allah Tritunggal itu dalam sejarah berkembang. Berkembang bukan diciptakan loh ya, itu dua hal yang berbeda. Bapak-bapak gereja tidak menciptakan doktrin Tritunggal. Tetapi dalam konteks memahami konsep Allah Tritunggal seperti sekarang ini, itu adalah sesuatu yang mengalami perkembangan. Ya, dari sejak awal kekristenan sampai saat ini. Makanya kemarin kita ada bahas terkait dengan bidat-bidat, terus runtutan. Nah ini dia, runtutannya secara sistematis untuk memahami kebenaran itu seperti apa. Yang pertama melihat Alkitab, yang kedua rasul-rasul, yang ketiga bapak-bapak rasuli, yang keempat bapak-bapak gereja. Yang pertama Alkitab, murid-murid, bapak-bapak rasul, bapak-bapak rasuli, atau bapak-bapak apostolik, lalu bapak-bapak gereja, dan seterusnya. Jadi yang kita yakini sekarang ini itu begitu hebat pergulatannya, pergumulannya. Jadi nggak ujuk-ujuk seperti sekarang hasilnya. Itu digumuli dengan hebat lewat orang-orang yang hebat, dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan kerohanian yang luar biasa. Mereka bukanlah orang-orang yang biasa-biasa. Mereka sangat luar biasa mencintai Tuhan. Jadi kebenaran itu nggak bisa diukur, dirumuskan oleh satu orang. Oleh satu orang. Jadi dalam konteks ini pun kita dengan tegas mengatakan, Bapak Ibu jangan langsung percaya saja apa yang kita katakan. Silakan untuk dengarkan yang lain, timbang-timbang mana argumentasi yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu jangan dengarkan kita. Kalau ujuk-ujuk ya kita langsung mengatakan dengan pongahnya, ini yang paling benar. Kalau bisa dengan hikmat didengar, apalagi kalau sudah mengganggu hati nurani kita. Ini harus waspada. Jadi harus hati-hati. Nah, kembali lagi terkait dengan satu hakikat tadi. Jadi Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya. Jadi dengan demikian kita menolak yang namanya Unitarianisme. Unitarianisme adalah satu pandangan yang memandang hanya Bapa yang Allah. Anaknya siapa? Unitarianisme ada saksi Yehova. Yang memandang hanya Bapa yang Allah. Sementara Yesus dan Roh Kudus itu ciptaan Allah. Kemarin kan kita beri tantangan kepada Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang mencoba untuk menanyakan sesuatu tentang pemahaman baru yang Bapak Ibu dengarkan hari ini? Kita akan sebutkan bahwa itu sudah ada di masa lampau. Jadi tidak ada yang baru. Jadi kalau ada yang mengatakan ini baru, Yesus itu jadi Allah ketika dia taat sempurna. Yesus jadi Allah ketika dia disalibkan. Ini adopsianisme dalam sejarah namanya. Diadopsi, diangkat Yesus jadi Allah. Ada dalam sejarah. Jadi there is no something new. Tidak ada sesuatu yang baru. Nah kurang lebih begitu. Diangkat sebagai Allah. Berarti sebelumnya belum Allah. Bukan Allah. Itu dong maksudnya ya.
dalam konteks kekristenan, no debate. Ini tidak ada pandangan seperti ini. Ini agak panjang sedikit Pak Gembala terkait dengan ini. Ada dua hal. Yang pertama, ini ada hubungannya dengan pada waktu awal kekristenan tumbuh di tengah-tengah bangsa yang menyembah banyak Allah. Namanya politeisme. Tadi unitarianisme, ini politeisme. Nah, bahkan misalnya orang Roma, orang Yunani, bangsa Romawi atau Yunani. Mereka adalah bangsa atau orang-orang yang membuka peluang untuk munculnya banyak dewa-dewa baru. Bahkan manusia pun bisa dipertuhankan. Namanya apoteosis. Apoteosis. Itu arti sederhananya begini. Manusia yang didewakan. Manusia yang dituhankan. Ini konsep pagan. Jadi kalau Allah jadi manusia, itu Alkitab punya pandangan. Yang pagan itu ketika manusia didewakan, ini pagan. Bisa nangkap ya perbedaannya? Nah, itulah apoteosis dari kaum politeistik seperti bangsa Romawi dan Yunani. Yang kedua, ini menarik. Kaum liberal, para teolog modern, para teolog modern itu sangat senang dengan menekankan kemanusiaan Yesus, lalu mengabaikan keilahian Yesus. Nah, ini juga tidak alkitabiah. Karena apa? Karena banyak sekali kesaksian di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah, nggak bisa disangkali. Kalau dia sepenuhnya kita pahami hanya sekedar manusia, banyak yang harus kita rombak daripada Alkitab. Kayak dia mengampuni dosa, dia bangkit dari kematian, lalu dia mengakui lebih besar daripada bait suci Allah, yang notabene hanya Allah yang lebih besar daripada bait suci Allah. Dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, dia Tuhan atas hari Sabat, dan masih banyak lagi klaim-klaim keilahiannya. Mengklaim bisa memberikan hidup kekal. Hidup kekal. Yohanes 11 ayat 24-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan kata yang dipakai ego eimi. Kata ego eimi itu adalah pernyataan yang hanya bisa diklaim oleh Allah. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Ehye asyir ehye, akulah aku. Aku adalah aku. Dari kata ehye lahir Yahweh. Dari kata ehye lahir Yahweh. Ini menarik, nanti ada pertemuan khusus membahas tentang Yesus Yahweh enggak? Apakah Yesus itu Yahweh atau tidak? Khusus nanti dibahas. Karena pertemuan kelima. Oh, yang kelima, hafal sekali Pak Gembala. Soalnya kita sudah buat ini secara baru sistematis. Nah, tapi kita kembali tadi udah cukup panjang ya? Ada sedikit panjang penjelasan tentang Tritunggal itu, bahwa Yesus itu adalah Allah dan lain sebagainya. Nah, kita kembali tadi tuh, kan kita sedang belajar bagaimana prinsip atau dasar memahami yaitu Tritunggal itu. Tadi yang pertama dikatakan satu hakikat tapi tiga pribadi. Ya. Nah, hakikat ini sama dengan jenisnya. Ini misalnya gini kan maksudnya, kira-kira kucing, ayam, betul, harimau, gajah, ini sejenis. Ini maksudnya kan? Binatang. Jadi mereka semua satu hakikat. Hakikatnya adalah binatang. Jadi kalau manusia, kucing bukan sehakikat, tidak sejenis. Ini maksudnya ya? Ya. Nah, supaya makin clear dulu. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus sehakikat, artinya sejenis. Jenisnya apa? Allah. Itu dong. Betul sekali. Nah, mungkin ada tambahan lagi yang menjelaskan hal itu. Mungkin kalau untuk poin pertama itu saya rasa sudah cukup, kecuali nanti ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau ajukan, silakan dicatat. Nah, jadi bicara pribadi tadi siapa? Kan gitu ya, tentang siapa kan? Berarti bicara siapa ini berarti jelas-jelas ada tiga pribadi ya. Ada tiga pribadi itu kan. Namanya juga siapa? Tiga pribadi. Tapi bagaimana tiga pribadi dikatakan satu? Kan gitu ya, dikatakan satu. Nah, ini nanti mungkin dijelaskan pada poin-poin selanjutnya nanti deh. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua. Nanti saya punya 3 jawaban terkait dengan yang terakhir tadi. Nanti kita keep dulu. Satu atau esa. Yang supaya kedua, kita ada pondasinya dulu, prinsip memahami Allah Tritunggal itu. Ya. Oke. Yang kedua. Jadi prinsip-prinsip ini selain Alkitabiah, tapi
saling bertalian erat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menekankan apa? Allah Tritunggal itu sehakikat dan setara. Sehakikat dan setara. Ini saya jelaskan secara sederhana dulu ya, secara filosofis. Yang namanya sehakikat itu pasti setara. Amin. Yang namanya sehakikat itu pasti setara. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kalau saya tidak salah dikatakan bahwa pria adalah kepala dari wanita, Kristus adalah kepala dari pria, dari suami, dan Bapa atau Allah adalah kepala dari Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa? Nah, kita harus melihat konteksnya. Jangan melepaskan teks dari konteks. Nah, konteksnya apa? Keluarga. Nah, kalau dalam konteks keluarga, betul enggak bahwa suami lebih besar, lebih tinggi daripada istri? Dalam konteks keluarga, dari sisi fungsi. Dari sisi fungsi, betul enggak ibu-ibu? Ibu-ibu cepat sekali, betul. Itu artinya luar biasa ibu kita mengakui suami itu lebih tinggi. Itu keren. Di sini nggak ada yang DKI di bawah ketiak istri, nggak ada suami-suami di sini seperti itu. Ini istri-istri baik semua, insya Allah. Nah, sampai di mana tadi? Nah, jadi tapi itu secara fungsi. Tapi kalau secara hakikat setara enggak? Istri dan suami setara enggak? Nah, sama dengan Bapa dan anak. Dari sisi fungsi, dalam konteks kemanusiaan Yesus, Bapa lebih besar enggak? Tapi dalam hal hakikat, setara. Jadi Allah Tritunggal itu, ini nanti ada sesi khusus terkait dengan hierarki. Apakah ada hierarki dalam Tritunggal? Benarkah Bapa lebih tinggi daripada anak dan Roh Kudus? Bagaimana kita menjawab semuanya ini? Itu sesuatu yang menarik. Kita suguhkan yang terbaik lah pokoknya untuk pengerjaan jemaat THB. Ini luar biasa. Ini lebih-lebih dari film His Only Son. Meskipun sudah dilarang. Tapi kalau ini nggak dilarang. Jadi sehakikat dan setara. Itu harus kita pahami ya. Ini dasarnya. Ya. Kalau kita masuk ke Alkitab, ini lagi-lagi, sekali lagi ya, ini ada hubungan yang erat antara poin 1 dan poin yang kedua. Kenapa dikatakan setara? Karena Alkitab mendeskripsikan semua sifat yang ada pada Bapa, ada pada Anak dan pada Roh Kudus. Semua, sekali lagi nih ya, semua sifat yang ada pada Bapa, ada pada Yesus. Nah, bagaimana mungkin Yesus tidak dikatakan setara dengan Bapa? Pasti setara dong. Makanya dalam konteks ini, saya meyakini bahwa Yesus dan Roh Kudus autotheos namanya. Autotheos itu apa? Allah pada dirinya sendiri. Yesus tidak diangkat jadi Allah. Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Yesus bukan baru ada waktu di Yerusalem. Kalau bicara tentang Yesus Yerusalem, betul ada permulaannya. Tapi kalau bicara keilahiannya nggak ada permulaannya. Kalau bisa ditampilkan ayatnya bagus sekali ini. Bisa. Mika 5 coba, Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2. Jadi kita harus bedakan, ya. Saya gunakan istilah bedakan, ya, perbedaan tapi nggak bisa dipisahkan terkait dengan dua natur Kristus. Jadi natur ilahi dan natur insaninya. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Kalau di handphone ya, kalau di Alkitab fisik kayaknya di ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak perbuakala, sejak dahulu kala. Betul, dia nanti akan datang, lahir di Yerusalem atau di Betlehem. Tetapi dia bukan baru ada pada waktu di Betlehem. Karena dia sudah ada sejak purbakala, dari dulu-dulu sudah ada. Bisa nangkap nggak? Bisa memahami? Jadi Yesus bukan baru ada pada waktu di Betlehem. Dia kekal. Sekali lagi, kekekalan Bapa ada pada Yesus. Kemuliaan Bapa ada pada Yesus.
Kekuasaan ada pada Yesus. Semua yang ada pada Bapa ada pada Yesus. Nah, kalau semua yang ada pada Bapa ada pada Yesus, bagaimana mungkin tidak setara? Bisa nangkap Bapak Ibu? Bagaimana mungkin tidak setara? Pasti setara. Nah, ini sesuatu yang saya rasa sederhana sekali. Tapi nanti ada ayat-ayatnya yang kita urai. Ya, ini hanya penjelasan singkat aja untuk menstimulus atau merangsang setiap kita, untuk meneguhkan setiap kita bahwa Allah Tritunggal ini adalah Alkitabiah. Berarti kalau Allah Tritunggal itu sehakikat setara, berarti mereka sama-sama ada sebelum ada apa-apa. Betul. Co-equal, co-exist, Co-eternal. Co-eternal, gitu ya? Ya. Mungkin dijelaskan nih si Koko nih. Koko ini mesti dijelasin dulu, Koko ini. Ya, Koko. Jadi kalau memang dia setara, ya dia sehakikat, berarti mereka sama-sama dong dari kekal. Ya. Koko ini tolong dijelaskan dulu, Koko nih. Ya, ini menarik ya. Apalagi ketika membahas tentang koeksis. Koeksis Adalah ya, koeksis. Saya mulai dari ko-eternal deh. Ko-eternal itu artinya sama kekalnya. Co eternal. Ko-eternal sama kekalnya. Jadi nggak ada yang lebih dahulu ada. Ini dalam kekalan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Selalu ada, kekal. Kalau kita ini kekal nggak Bapak Ibu? Apa bedanya dengan kita? Kekal nggak kita ini? Hah? Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak. Ada yang malu-malu kucing. Takut salah. Kita ini kekal nggak? Hah? Kekal. Berarti sama dong dengan Bapa. Berarti setara dong kita dengan Allah. Ya, pokoknya kekal Pak Pendeta. Kita ini kekal Bapak Ibu. Tapi kita kekal setelah diciptakan. kita ada mulanya. Ada permulaannya. Tapi kalau Allah betul dia kekal. Tetapi dia tidak ada permulaannya. Bisa nangkap ya perbedaannya? Ya, ini sekali lagi saya rasa sesuatu yang sederhana dan kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana supaya dengan mudah kita menangkapnya. Yang kedua, koeksis, ada dengan sendirinya. Jadi anak itu bukan diadakan oleh Bapa. Tapi bagaimana dong Pak Pendeta? Katanya kan Yesus itu dilahirkan oleh Bapa. Roh Kudus itu kan keluar dari Bapa. Itu kan jelas bahwa yang ada dengan sendirinya itu hanya Bapa. Anak dan Roh Kudus itu diadakan oleh Bapa. Begini Ferguson. Kita itu nggak bisa seenak kita aja dalam menafsir Alkitab. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ada teks-teks yang menegaskan tentang hal itu, bahwa Roh Kudus itu diprosesio, anak itu digenerasio. Nah, bagaimana kita memahaminya? Apakah itu adalah bukti bahwa anak dan Roh Kudus tempat tidak ada? Apakah itu bukti bahwa anak dan Roh Kudus tidak sama kekalnya dengan Bapa? Tidak. Yang pertama, Bapa yang melahirkan Yesus. Tapi ini dalam kekekalan. Dalam kekekalan dilahirkan. Jadi jangan dipahami secara biologis seperti kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam konteks Yesus itu dilahirkan dalam konteks ketika hendak dinyatakan karya Allah Tritunggal itu. Jadi bukan dia baru ada ketika dilahirkan, tapi ketika Allah mau menyelenggarakan karya-karya ilahi, dilahirkan Yesus yang menjadi perwakilan dari Bapa. Bisa nangkap ya? Bisa paham ya? Bukan dia baru ada. Yang kedua, tidak mungkin tidak sama esensinya, tidak mungkin tidak sama hakikatnya, karena Yesus keluar dari esensi yang sama, keluar dari hakikat yang sama. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Bisa nangkap ya? Nah, itu terkait dengan koeksis. Lalu bagaimana dengan co-equal? Co-eternal tadi setara, koeksis itu artinya ada dengan sendirinya, co-equal itu artinya setara. Nah, tadi ada saya singgung sedikit. Sebenarnya ini tiba-tiba saya teringat ya. Saya juga harus singgung terkait dengan pergulatan dalam sejarah. Ada Justin Martir, ya, ada Origenes, ada Theophilus.
Theophilus ini pandangannya itu menjadi cikal bakal dari Athanasius dalam konsili Nisea. Konsil Nisea. Bapak Ibu belajar sejarah itu enak sekali. Ya, kalau orang ngawur ya doktrinnya, pemahamannya, itu gampang sekali kita patahkan dengan menggunakan sejarah, fakta sejarah. Tapi kalau dua-duanya sama-sama buta sejarah, sama-sama ngawur dua-duanya. Udah repot lah. Nah, misalnya nih ya, terkait dengan Origenes dan Justin Martir. Mereka ini sama-sama mempercayai Allah itu Tritunggal, tapi belum seperti sekarang ini. Ya, belum seperti yang dipahami oleh 7 konsili Nisea. Dalam 7 konsili ekumenis utama, ya Nisea, Efesus, Kalsedon, Konstantinopel, Efesus dan seterusnya. Nah, itu berkembang lalu menjadi seperti yang sekarang ini. Dan kita kenapa setuju dengan bapak-bapak gereja dalam setiap konsili yang ada? Karena mereka paling dekat dengan Alkitab dan paling konsisten dengan Alkitab. Dan tidak jauh dengan sumber pertama, sumber awal, sumber mula dari kekristenan. Kekristenan itu muncul di abad berapa? Abad pertama. Lalu bapak-bapak rasuli itu di abad keberapa? Masih ada yang ketemu dengan Yohanes loh, murid Yesus, bapak rasuli. Siapa contohnya? Polikarpus. Nah, Polikarpus itu memuridkan seseorang, namanya siapa? Irenaius. Nah, apa yang disampaikan, apa yang kita yakini sekarang ini, itu sesuatu yang disampaikan oleh Irenaius. Jadi masih terjaga, masih bisa diakui kredibilitasnya. Karena apa? Berasal dari orang yang dekat dengan bapak rasuli dan murid-murid, dekat dengan sumber awal. Nah, jadi Origenes dan Justin Martir itu agak liar pandangan mereka. Misalnya Origenes nih ya, percaya bahwa Yesus itu sama kekalnya dengan Bapa. Tapi karena dia keluar dari Bapa, dia lebih rendah daripada Bapa secara ontologis. Nah, ini kita nggak setuju. Kalau Justin Martir itu lebih parah. Jadi diakui bahwa Yesus bukan hanya sekedar lebih rendah daripada Bapa, tapi tidak sama kekal dengan Bapa. Nanti diperbaiki oleh muridnya. Muridnya yang memperbaikinya, menegurnya. Muridnya menegurnya. Siapa namanya? Theophilus dengan mengatakan Yesus sama kekalnya dengan Bapa dan sehakikat dengan Bapa, otomatis dia setara dengan Bapa. Jadi kalau guru, meskipun dia besar namanya, hebat, kalau dia salah bisa nggak ditegur? Cepat sekali jawabnya, bisa nggak ditegur? Kalau salah ya. Tapi ingat, jangan serang pribadinya, pandangannya. Apalagi ini terkait dengan kebenaran yang fundamental. Yesus itu Allah dari kekal sampai kekal, ini fundamental. Ini dasar kekristenan. Runtuh kekristenan, tidak ada yang tersisa dari kekristenan kalau Yesus bukan Allah. Kalau Yesus tidak diakui lagi sebagai Allah. Tapi saya kan percaya Yesus itu Allah. Dari kekal enggak? Dari kekal enggak? Kalau enggak, itu bukan Yesus yang benar. Itu bukan Yesus Alkitab, itu Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 ya. Bapak Gembala itu kalau soal ayat Alkitab kayaknya lebih tajam lah ingatannya daripada saya. Berarti tadi kalau saya ikutin penjelasan itu, di abad-abad pertama, abad kedua, ternyata pandangan tentang kealahan Yesus ini sudah menjadi perdebatan ya kalau begitu. Sampai-sampai tadi muridnya sendiri bisa meluruskan kembali, bukan ini jadi menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya bisa aja Tritunggal ini yang dibuat-buat aja oleh para bapak rasuli, baru pada bapak gereja. Nah, ini perlu kita jelaskan nih supaya lebih tegas. Ternyata di abad-abad pertama ya, abad kedua seperti tadi Justin Martir, mereka ini anak-anak Tuhan yang luar biasa sebenarnya kan, bukan orang-orang yang jahat sebenarnya, tapi bisa sedikit berbeda dengan bapak rasuli tadi itu. Nah, lalu muridnya sendiri yang meluruskan kembali. Nah, apa dasar muridnya nih mengatakan bahwa dia lebih alkitabiah daripada gurunya? Nah, ini kan mesti dijelasin lagi nih. Mesti dijelasin apakah ini akhirnya itulah mungkin sebabnya ya akhirnya perlu ada konsili itu untuk meneguhkan kan di konsili Nicea itu. Nah, coba dijelaskan lagi nih. Sebab dari abad pertama ternyata sudah pergulatannya itu udah sangat serius. Ya. Bagaimana kita mematenkan itu? Ya.
Jawabannya itu harus begini, bahwa kita harus kembali kepada sumber yang jauh lebih dekat lagi dengan sumber awal. Misalnya begini, bagaimana reaksi para rasul dan jemaat mula-mula terhadap Yesus? Misalnya nih Bapak Ibu ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu kan familiar banget. Kira-kira itu berbicara tentang apa? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa? Kenosis, pengosongan diri Yesus. Nah, secara umum ya para teolog mengakui. Ya kalau ada nanti yang tidak mengakui bisa kita kritisi pandangannya, apa dasarnya dan sebagainya macamnya. Tetapi secara umum para teolog mengakui bahwa Filipi 2 ayat 6 sampai 8 esensinya bicara tentang Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tidak kehilangan rupa Allahnya. Dia tidak kehilangan rupa Allahnya. Nah, nanti kita secara khusus membahas ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Nah, tahukah Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini kidung kuno. Ini lagu yang dinyanyikan oleh jemaat mula-mula yang disadur atau dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi pada waktu itu adalah sebuah kebiasaan jemaat mula-mula menyembah Yesus yang adalah Allah dengan menaikkan pujian dengan lagu. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 10 ini adalah lagu. Nah, sebagaimana pada waktu itu orang-orang dengan lazimnya menyembah Allah dengan menaikkan lagu, untuk Yesus juga dilakukan hal yang sama. Mereka menyembah Yesus, jemaat mula-mula, termasuk Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus tidak percaya, tidak setuju, ada yang mengatakan Paulus itu belum tentu percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau dia tidak setuju, kenapa dia catat? Kenapa dia catat? Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin, seharusnya jangan dicatat. Nah, jadi Theophilus itu lebih kepada mengajak gurunya ini untuk kembali kepada sumber yang jauh lebih awal. Nah, itu terkait dengan, ini kita lihat konsistensinya ya. Bagaimana jemaat mula-mula. Ini abad pertama. Lalu saya akan angkat data sejarah abad kedua awal. Abad kedua awal. Bapak Ibu pernah dengar namanya Plinius Muda. Plinius Muda. Pliny the Younger. Dia minta izin. Dia salah satu pimpinan pada waktu itu. Orang Romawi. Dia minta izin kepada Trajanus. Trajanus ya Bapak Ibu, bukan Terajana. Trajanus. Kalau Terajana dangdut. Abad 2 awal Trajanus. Dia meminta izin dari Trajanus. Supaya apa? Supaya dia bisa bantai orang-orang Kristen. Supaya dia bisa menangkapi dan membunuh orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang dianiaya, diancam untuk dibunuh. Supaya mereka ikut turut menyembah dewa-dewa lain di luar Yesus. Tetapi tahu nggak apa yang mereka lakukan? Ini kesaksian Plinius Muda. Mereka tidak mau. Bahkan ketika nyawa mereka pun dipertaruhkan, mereka tetap hanya menyembah satu Allah, yaitu Yesus. Tidak menyembah yang lain. Dan ini senada dengan apa? Senada dengan Keluaran pasal yang ke-20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah dalam bentuk apapun, patung dan sebagainya macamnya. Mereka pertahankan monoteisme itu. Sekalipun mereka tetap menerima pribadi Yesus yang juga adalah Allah di luar Bapa. Monoteisme itu dipertahankan dengan mereka tidak mau terjerat pada penyembahan berhala dengan menyembah dewa-dewi lain. Mereka nggak mau. Meskipun diancam dibunuh dan dibunuh mereka oleh Plinius the Younger. Dan bukankah kasus ini terjadi pada jemaat Roma? Jemaat Roma. Namanya siapa pemimpin pada waktu itu? Kaisar? Joko, ya betul. Siapa? Nero. Kok Joko ya? Nero. Bukankah waktu itu Nero itu kan benci sekali sama Kristus. Dan niatnya adalah membantai semua orang Kristen. Supaya nama Nero berkibar. Ya. Dan nama Yesus di bumi hanguskan. Tapi sekarang ini yang ada apa? Nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Nah, waktu itu dibantai semua orang Kristen. Dituduh orang Kristen melakukan pembakaran terhadap kota Roma. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak kenapa sampai Paulus berkata kepada jemaat Roma, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Kenapa hanya kepada jemaat Roma? Nggak kepada jemaat lainnya.
Karena pada waktu itu jemaat Roma mereka bukan hanya mengalami aniaya yang luar biasa, tetapi mereka mengalami satu aniaya yang sangat panjang pada waktu itu. Ini data-data sejarah, sangat panjang dan sangat tersiksa. Tapi tersiksa seperti apapun mereka tidak takut. Mereka tetap mempertahankan iman mereka sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka. Itu jemaat Roma begitu. Amin. Kita kembali lagi ke laptop. Jadi prinsip yang kedua tadi dalam memahami Allah Tritunggal itu adalah supaya kita tidak salah ya. Kalau yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak ya Bapak Ibu sekalian? Prinsip atau dasar memahami Allah Tritunggal itu yang pertama tadi. Begitu ingat Allah Tritunggal kalau ditanya kita. Yang pertama apa? Satu hakikat, tiga pribadi. Tadi hakikat tadi artinya apa? Bicara soal sejenis. Jenisnya sama. Sama-sama Allah. Kan gitu ya. Lalu yang kedua tadi apa? Sehakikat dan setara. Kalau dia sehakikat dan setara berarti sama kekalnya. Ko-eternal. Yang kedua tadi apa? Koeksis. Sama-sama semuanya ini ada bukan karena diadakan. Sama-sama ada bukan karena diciptakan. Jadi mereka itu koeksis. Tiga pribadi tersebut sama-sama ada bukan karena diadakan. Lalu yang ketiga tadi berarti ko-equal, sejajar. Nah ini ingat nih. Bicara soal prinsip atau dasar untuk menjelaskan memahami Allah Tritunggal. Nah sekarang kita poin yang ketiga. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti catat aja mana yang membingungkan silakan dicatat. Tapi intinya kita mau pertegas sekali lagi nih, berulang-ulang kali kita pertegas. Keyakinan kita tentang Allah Tritunggal sesuatu yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dan sangat kuat dasar teologisnya. Kita harus berulang kali menegaskan hal ini. Yang ketiga. Yang ketiga. Allah Tritunggal itu dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena Allah itu Esa. Allah itu Esa. Nah, tadi kita ada diskusi, dan ini pertanyaan yang klasik yang diajukan kepada saya. Tadi Pastor Mike tanya ke saya, kenapa ya brother, enggak dikatakan aja Allah kita itu tiga. Masalahnya Alkitab enggak pernah mengatakannya. Alkitab konsisten mengatakan Allah itu Esa. Jadi kalau kita ya mau patentengon bilang Allah itu tiga, kita itu mengaburkan banyak sekali ya kebenaran Alkitab. Tolong terjemahkan dulu patentengon tadi dong. Oh sosokan. Nah menimbulkan membuat istilah yang tidak dipahami. Patentengon. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu dari sisi teologisnya banyak sekali dasar dalam Alkitab baik PL maupun PB yang menegaskan berulang kali Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Jadi kita apa? Kita menolak esensi kebenaran ini kalau kita mengatakan Allah itu tiga. Jadi Alkitab nggak pernah mengatakan Allah itu tiga. Jadi kita harus mampu mengatakan sesuatu yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab nggak katakan jangan katakan. Jadi kalau prinsipnya begini, kalau Alkitab abu-abu kita abu-abu. Kalau Alkitab terang benderang kita terang benderang. Tapi kalau Alkitab itu abu-abu kita jangan terang benderang, Pak. Ya, jangan sok lebih terang daripada Alkitab, Pak kita, Pak. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Kembali lagi. Jadi apa? Dijelaskan lebih jelas lagi. Jadi Allah Tritunggal itu dapat dibedakan. Apa nih maksudnya Allah Tritunggal dapat dibedakan? Oke. Dapat dibedakan itu terkait dengan pribadinya. Nah begini Bapak Ibu, dalam sejarah gereja dan ini bisa diterima oleh akal atau masuk akal terkait dengan benar bahwa tidak ada karya ilahi yang tidak dikerjakan secara bersama-sama oleh Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu selalu harmonis dan sempurna dalam melakukan setiap karya ilahi. Ya, selalu harmonis dan sempurna. Tetapi ada karya yang membedakan. Ada karya yang membedakan. Misalnya, kalau terkait dengan penebusan, yang mati siapa? Kalau terkait dengan penebusan yang mati siapa? Bapak ya? Bukan Bapak. Anak yang mati. Roh Kudus mati enggak? Enggak, oke. Terkait dengan penolong, ketika Yesus naik ke sorga, lalu yang mendiami setiap kita, itu siapa? Bisa ngerti ya? Bisa nangkap ya? Jadi bisa dibedakan ya pribadinya lewat karya spesifiknya.
Kalau bicara tentang Bapa itu bagaimana kita memahaminya kalau begitu? Nah, Bapa itu biasanya dianggap sebagai sumber. Sumber kenapa disebut sebagai sumber? Karena idenya dari Dia. Kemarin kan sudah disinggung terkait dengan 1 Petrus 1 ayat 2. Bapa merencanakan. Anak yang melaksanakan mengeksekusi. Lalu ada Roh Kudus. Nah, kalau terkait dengan Bapa itu kenapa disebut sumber? Karena ide dari Dia. Yang kedua, anak dan Roh Kudus itu dilahirkan dan keluar dari Bapa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Aku akan mengutus roh yang keluar dari Bapa. Aku akan mengutus. Kata aku akan mengutus itu siapa? Enggak, aku yang mengutus. Aku akan mengutus itu siapa? Aku akan mengutus Yesus. Roh yang keluar. Ada roh, ada Yesus, ada roh, lalu ada Bapa. Jadi mereka ini terikat dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Kurang lebih seperti itu Pak Gembala. Ya, jadi Bapa, Putra, Roh Kudus ini alat Tritunggal. Jadi dia dapat dibedakan dari karyanya seperti tadi itu ya. Ya. Nah, tapi tadi ada yang menarik Bapak Ibu untuk kita diskusikan lagi biar lebih tajam. Jadi dikatakan bahwa idenya itu dari Bapa. Kalau ide dari Bapa jadi memberikan kesan berarti anak ini nggak tahu kan gitu. Roh Kudus nggak tahu. Nah kalau nggak tahu bagaimana jadi sejajar? Nah apakah ketika dikatakan idenya itu dari Bapa sebenarnya Putra dan Roh Kudus pun tahu sebenarnya. Nah ini mesti dipertebal lagi nih. Karena bisa ini ada kesan kalau ide dari Bapa berarti Roh Kudus dan anak ini nggak tahu. Jadi nggak maha tahu dia. Sementara koeksis, koequal dan tadi koeternal. Nah bagaimana nih? Pester, Rapson. Ya, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kemahatauan. Ya, karena bagi kita ketiga pribadi ini sama-sama maha tahu. Sama-sama maha tahu. Kayak Roh Kudus misalnya dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ya kan? Roh menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi pada diri Bapa. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri Bapa. Tapi bisa enggak Bapak itu mengeluarkan satu ide, mencetuskan satu ide, bisa, tapi nggak ada hubungannya dengan, oh berarti Roh Kudus nggak tahu. Enggak, ini terkait dengan inisiatif Bapak yang memberikan ide. Tetapi dalam merealisasikan ide itu bersama-sama ketiga pribadi itu, gitu ya, Pak Gembala ya. Bisa ditangkap toh? Jadi jelas tadi dikatakan 1 Korintus pasal 2 itu ya bahwa tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu dalam diri Bapa itu selain kecuali Roh Kudus. Jadi ketika Bapa itu memiliki ide, Roh Kudus juga tahu. Karena hanya Roh Kudus yang tahu hati Bapa itu. Bisa ditangkap ya. Jadi ketika tadi Pastor Rapson mengatakan bahwa ide itu berasal dari Bapa, bukan berarti Bapa anak nggak tahu, Roh Kudus nggak tahu, sehingga di mana letak kesejajarannya. Ya, semoga udah menangkap. Nah, lalu lanjutkan lagi dengan ini, dia dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan dalam hal apa nih? Hakikat tadi atau apa nih? Iya. Ini ada hubungan dengan keesaan Allah. Karena dia esa, sehingga ketiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan itu jadi tiga Allah, atau triteisme, atau politeisme. Makanya bagi kita, Tritunggal itu masuk kategori monoteisme. Karena apa? Tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu tahu nggak dewa-dewa Hindu? Brahmana, ada berapa? Ada berapa dewa Hindu? Brahmana, yang Wisnu, paling Siwa. Oke. Brahmana, Siwa, Wisnu. Ada 3. Tapi nggak bisa dikatakan esa. Karena apa? Terpisah. Bisa dibedakan, tapi bukan hanya bisa dibedakan, tapi terpisah. Sehingga nggak bisa dikatakan monoteisme. Kalau Allah Tritunggal, Alkitab mengatakan bahwa Allah ini 3 pribadinya, tapi esa. Itu uniknya. Nggak bisa dipisahkan, karena selalu ada dalam kesatuan atau keesaan yang sempurna. Baik itu dalam hal hakikatnya maupun dalam hal sifat-sifatnya. Baik itu dalam hal hakikatnya maupun dalam sifat-sifatnya.
Ini jadi saya terangkan, nggak apa-apa deh. Ini sedikit aja ya. Langsung aja, nanti itu di bagian berikutnya ya mungkin. Mungkin langsung bagian keempat kali dulu. Oh, yang Karena keempat dulu waktu ya? kita, supaya nanti ada pertanyaan dulu dari jemaat Tuhan. Oh, yang jadi keempat. Yang keempat dulu ya. Nanti mungkin di bagian selanjutnya, itu soal Oke. keesaan tadi kan? Iya, keesaan. Nah, yang keempat. Tadi kan katanya ada 4 ya, ini baru 3. Satu lagi kita tuntut. Yang 4. terakhir. Yang terakhir itu Allah Tritunggal itu selain saling mendiami dan bersekutu dalam kasih yang sempurna, juga bekerja dalam semua karya ilahi secara bersama-sama. Bapak-bapak gereja, secara khusus bapak-bapak Kapadokia, itu menyebutnya dengan istilah perikoresis, artinya saling bersekutu atau saling mendiami. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Gembala tadi. Kenapa mereka tidak terpisah? Karena mereka selalu ada dalam kesatuan yang sempurna. Mereka saling mendiami dan saling bersekutu. Itulah yang membuat kita tidak mengatakan Allah itu 3. Karena mereka dalam kesempurnaan persekutuannya, saling mendiami satu dengan yang lain. Makanya keluar dari Bapa kan, itu menunjukkan mereka itu persekutuannya sempurna. Anak dan Roh Kudus itu berdiam dalam diri Bapa. Mereka itu esa. Yang mana anak dan Roh Kudus itu keluar saat kapan? Saat karya itu dinyatakan. Karya-karya ilahi dinyatakan seperti penciptaan, ya, atau seperti secara khusus karya keselamatan. Atau para teolog biasanya menggunakan istilah Tritunggal ekonomis, ya, Tritunggal ekonomis ini dalam konteks karya keselamatan. Lalu anak dan Roh Kudus itu keluar dalam diri Bapa. Tapi dengan kata keluar dari diri Bapa itu menunjukkan bahwa memang anak dan Roh Kudus itu nggak pernah terpisah dari Bapa. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Selalu ada dalam diri Bapa. Satu dalam diri Bapa, begitu. Jadi karena dia saling mendiami, saling bersekutu dalam satu kesatuan yang sempurna, berarti Allah Tritunggal itu satu rencana, satu tujuan, gitu ya? Ya. Maksudnya ya. Betul. Sehingga mereka tidak bisa dipisahkan. Itu istilahnya apa tadi ya? Perikoresis. Perikoresis. Saling mendiami, saling bersekutu. Jadi ada 4 ya, hari ini kita di bagian pertama ini kita mempelajari ada 4 prinsip atau dasar kita untuk memahami Allah Tritunggal. Ya, ketika dalam diskusi atau mungkin anak-anak kita bertanya. Nah, sampai sejauh ini dulu mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan diberikan mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, belum ada. Oh, Bu Arna. Ada juga Pak Ivan, ada Pak Herdin. 3 penanya pertama dulu ya. Puji Tuhan. Belum nyala. Malam Bu Akta. Kan tadi kan dijelaskan bahwa idenya dari Bapak gitu. Lalu tanggapannya bahwa tadi kan yang mati kan Yesus anak. Lalu tanggapannya tentang bahwa Yesus adalah cuma utusan itu gimana? Langsung aja. Udah nangkep pertanyaannya kan? Ya. Langsung. Oke. Jadi ini kaitannya dengan apa? Hierarki ya? Hierarki. Tanggapannya dengan Yesus itu utusan. Ya, utusan itu untuk menunjukkan apa? Benar, berarti ada hierarki gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu kan sering berseliweran tentang bahwa Yesus itu tidak sehakikat karena Yesus itu cuma utusan gitu loh. Nggak sehakikat dengan Bapa karena dia cuma utusan. Ya, mungkin Oke. bisa dijelaskan lebih detail supaya kebingungan yang beberapa waktu yang lalu terjadi itu supaya bisa dipahami gitu. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk langsung kembali ke akarnya, Mazmur 2 ayat 7. Kalau memang bisa ditampilkan ayatnya supaya dengan lebih mudah kita menangkapnya. Saya bawa kita untuk kembali kepada akarnya. Mazmur 2 ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ini terkait dengan utusan. Yesus menjadi utusan.
Ini terkait dengan penobatan raja. Yesus akan dinobatkan sebagai raja dalam konteks apa? Kemanusiaan atau inkarnasinya. Bukan dalam konteks eksistensinya. Seakan-akan Yesus itu belum ada sebelumnya. Seakan-akan Yesus itu bukan Allah. Nanti dia baru ketika ada baru jadi Allah atau diangkat jadi Allah. Nah itu akan menabrak banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Jadi Mazmur 2 ayat 7 ini salah satu pokok persoalan yang paling banyak disalahpahami. Nah, jadi Mazmur 2 ayat 7 Mazmur 2 ayat 7 ini bukan terkait dengan eksistensi. Ini terkait dengan inkarnasi. Yesus yang akan menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan dia sebagai manusia itulah dia jadi utusan yang akan menunaikan karya keselamatan, menunaikan atau merealisasikan ide Bapa tadi. Ide Bapa. Nah, kalau kita paksa bahwa seakan-akan Yesus itu baru ada ketika dia jadi manusia atau dia bukan Allah sebelumnya, bagaimana kita mau menjawab pernyataan Tuhan Yesus sendiri? Ketika dia ada sebagai manusia, dia berkata apa? Sebelum Abraham ada, aku ada. Bagaimana menjawabnya? Yang mana jarak antara Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita menjawab ini? Bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, dia berkata, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Coba bayangkan, ada nggak di antara kita yang sudah ada sebelum ada? Sebelum dia ada hari ini, dia sudah ada. Ada nggak di antara kita? Tidak ada tentunya. Tidak ada. Nah, Yesus bukan hanya mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Nah, bagaimana mungkin kita paksakan premis kita, asumsi dasar kita bahwa dengan dikatakan Yesus itu sebagai utusan, berarti dia nggak setara dengan Bapa, nggak sehakikat, bukan Allah, tidak ada sebelumnya. Akan bertabrakan semuanya. Makanya Mazmur 2 ayat 7 harus dipahami dalam pengertian inkarnasi, bukan eksistensi. Bisa nangkap ya Bu Agna ya? Nah, saya tambah lagi. Misalnya terkait dengan Yohanes 17 ayat yang kelima tadi. Bapak Ibu, Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang bukan Allah. Sekali lagi ya, Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang bukan Allah. Jadi either Yesus itu Allah atau dia penghujat Allah. Hanya ada dua kemungkinan. Dia penghujat Allah atau memang dia adalah Allah. Ketika dia mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa di surga. Hanya dua kemungkinannya. Dia adalah Allah atau penghujat Allah. Ada satu lagi. Orang gila. Orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Karena hanya orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Nah, kalau begini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Yesaya 42 dan Yesaya 48, di situ tegas Allah tidak berbagian kemuliaan pada patung. Allah tidak berbagian kepada kemuliaannya pada sesuatu yang lainnya di luar dirinya. Artinya apa? Yang menyandang kemuliaan Allah itu ya hanya Allah. Ya hanya Allah. Nah, kalau Yesus mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama dengan Bapa, siapa Yesus? Siapa Yesus? Ya Allah. Kalau nggak setuju, buang dong ayat itu. Kalau nggak mau dibuang, anggap Yesus orang gila. Udah that's it, nggak ada kesimpulan lain. Ya, kalau nggak setuju, buat Alkitab baru, Bang. Udah buat Alkitab baru. Oke, Bapak Ibu ya, nangkap ya. Oke Bu ya. Satu lagi. Oke. Yang kedua biasanya bayar Bu. Iya, nggak usah sebut nama ya. Tapi maksudnya ini juga pembicara dan waktu itu saya juga dengar gitu. Dia bilang begini, memangnya kenapa kalau Allah kita tiga gitu. Nah ini kan bisa jadi dipahami ya bahwa Allah kita tiga karena tidak dijelaskan Allah Tritunggal gitu loh. Ya. Apa itu bisa dibenarkan gitu? Itu berbahaya sekali. Makanya tadi saya bilang konsekuensinya dengan mengakui Allah itu tiga, politeisme atau triteisme, kita harus banyak merevisi Alkitab. Setiap Alkitab mengatakan Allah itu Esa, itu harus dibuang, dicoret. Sebahaya itu. Jadi kalau mau tanya kalimat itu nggak bahaya tak? Bahaya kali. Nah, jadi kalau kita bersikeras mengatakan Allah itu tiga, mau ngapain kita? Itu asli nggak berhikmat. Itu bukan hanya nggak cerdas, nggak berhikmat. Tadi kan prinsip dalam hal hermeneutika, menafsir Alkitab dengan benar. Katakanlah kalau Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak katakan, jangan katakan. Kalau abu-abu, kita jangan sok terang benderang. Jangan sampai kita lebih terang pada Alkitab, padahal Alkitab abu-abu.
Nah kalau Alkitab nggak katakan bahwa Allah 3, kenapa kita mengatakan Allah itu 3? Sementara dasar doktrin kita, dasar teologi atau pengajaran kita adalah Alkitab. Nah ada nggak dalam Alkitab mengatakan Allah 3? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Bapak Ibu pernah temukan nggak di Alkitab Allah 3? Perjanjian lama, perjanjian baru? Nah, kecuali kita mau buat perjanjian modern. Baru ada begitu. Makasih Bang. Siap. Jadi Bu Akmal udah cukup jelas ya. Tadi Pak Ivan di sini. Ya. Tes. Selamat malam Pendeta Judika, selamat malam Pendeta Robson. Saya punya kesulitan untuk memahami soal Allah itu esa, gitu ya. Makanya tadi Ibu kan juga tanya, ada pembicara yang bilang Allah 3. Ya 3 apanya gitu kan. Kalau pribadinya 3 kita setuju, kalau pribadinya 3 gitu kan. Seperti tadi Bapak sampaikan, pribadinya 3 tapi dia esa. Nah ini yang saya sulit untuk berpikir apa maksudnya nih pribadinya 3 tapi dia esa. Pribadinya 3 tapi satu hakikat. Nah saya dengar juga penjelasan dari Bapak-Bapak pendeta yang membantu saya akhirnya untuk juga membantu memahami itu tuh ya. Waktu Bapak kasih contoh tentang suami istri. Waktu itu konteksnya kesetaraan Bapak dengan anak. Ya, suami fungsinya sebagai kepala keluarga tapi pada hakikatnya dia setara gitu kan. Nah saya juga berpikir kalau Alkitab itu kan sampaikan suami istri itu bukan lagi 2 tapi dia 1. Pribadinya 2. Tapi Alkitab katakan dia 1. Apanya yang 1? Apakah ini juga serupa gitu Pak Pendeta? Seperti layaknya suami istri, pribadi 2, tapi Alkitab katakan dia 1. Apakah ini yang dimaksudkan dengan hakikatnya dia 1? Sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus, pribadinya 3, tapi hakikatnya 1. Dan saya lihat sebenarnya Alkitab itu juga banyak contoh ya, Bapa menyebut dirinya Bapa, ke kita anak. Jadi sering mengasih percontohan dalam hubungan keluarga. Mungkin itu yang saya mau tanyakan, terima kasih. Iya, jadi mungkin ini menjadi langsung menjawab. Ya. Ada satu pertanyaan ini sebenarnya ada nanti dalam pertanyaan saya tapi udah duluan. Jadi nggak apa-apa langsung jawab. Langsung, ya. Akhirnya gini, sehingga pertanyaannya yang bersamaan atau paralel dengan yang disampaikan Pak Niko adalah supaya Pak Rasul menjelaskan bicara soal keesaan dan kejamakan ini. Ya. Kenapa disebut esa, kenapa disebut jamak dan datanya dari PL. Dan PB tentunya kan. Ya. Nah itu boleh coba langsung dijelaskan lah. Ya, ini nanti akan lebih terang benderang dipahami ketika kita menerangkan dasar teologisnya, baik PL maupun PB. Nah, saya punya 3 jawaban atau argumentasi terkait dengan mengapa Allah kita tetap dikatakan Esa, padahal 3 pribadinya. Ini saya jawab secara umum dulu ya. Esa itu artinya terkait dengan apa? Yang pertama, terkait dengan hakikatnya. Kenapa dikatakan Esa? Karena ketiga pribadi ini punya hakikat yang sama. Itu alasan dikatakan meskipun 3 pribadinya tapi Esa. Yang kedua, kenapa tetap dikatakan Esa padahal 3 pribadinya? Karena ketiga pribadi ini memiliki sifat-sifat keilahian yang utuh dan sempurna. Jadi ketiga pribadi ini memiliki sifat-sifat ilahi yang utuh dan sempurna. Sehingga dikatakan Esa. Nah, ini letak keunikan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Contoh, ini sederhana Bapak Ibu. Kita punya hakikat yang sama, betul enggak? Berbeda-beda enggak pribadi kita? Berbeda-beda tapi sehakikat karena kita punya hakikat yang sama, sama-sama manusia. Tapi bisa nggak kita dikatakan Esa seperti Allah? Nggak bisa. Kenapa? Karena meskipun kita sehakikat, tapi belum tentu sifat-sifat kita sama. Kita punya sifat-sifat yang berbeda. Selain belum tentu sifat-sifat kita sama, yang kedua sifat-sifat kita itu nggak sempurna, nggak utuh dan tidak sempurna. Nah, Allah Tritunggal itu, ketiga pribadi itu memiliki sifat-sifat yang sama dan bukan hanya sama tapi utuh dan sempurna. Itulah alasan mengapa Allah itu Esa.
Esa. Karena sama mereka dalam segala hal terkait dengan kedudukan dan sifat-sifat mereka atau kemuliaan mereka. Nah, yang ketiga, begini Bapak Ibu. Ini sesuatu yang saya simpulkan melalui pengamatan saya, baik itu dari data-data Alkitab maupun data-data sejarah. Dan ini tidak menabrak argumentasi apapun. Jadi kalau kita bicara tentang Allah dalam konteks kekristenan, itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Sekali lagi ya, persoalan utama itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah yang Tritunggal itu menyatakan dirinya bagi setiap kita. Memang Allah Tritunggal itu nggak bisa langsung diterima atau dipahami oleh setiap kita. Kalau secara langsung dengan gamblang dia menyatakan dirinya. Nggak mampu kita, belum siap kita, dan nggak mampu kita baik secara kemampuan, secara analogi maupun secara sederhana. Tapi ketika melalui tahapan dan puncaknya kehadiran Yesus, inkarnasi Yesus. Nah, meskipun tetap ada sisi misterinya, nggak bisa tidak, kita sangat terbantukan. Lewat penyataan yang diberikan oleh Allah secara bertahap ini. Kita sangat terbantukan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, pertanyaannya yang paling tepat itu adalah bukan berapa Allah itu, tapi bagaimana Allah itu. Dan bagaimana kita menjawab kebagaimanaan Allah itu bisa dengan apa? Nah, ini dia menarik. Bisa dengan apa? Bisa dengan kita melihat penyataan atau inkarnasi Tuhan Yesus. Yesuslah yang dengan sempurna menyatakan atau menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah itu. Siapa dan bagaimana Allah itu. Jadi bagaimana Allah yang Tritunggal itu menyatakan dirinya bagi setiap kita. Memang dia menyatakan dirinya seperti itu dalam Alkitab, dalam sejarah. Bahwa dia itu adalah Allah yang Esa. Allah kita tetap satu. Allah kita selalu dikatakan satu. Dan Alkitab itu konsisten. Tetapi Allah yang satu itu ada 3 pribadinya. Oke, sekarang begini. Kita masuk kepada pergulatan sejarah. Paulus orang pintar enggak? Paulus orang pintar enggak? Bukan hanya pintar, sangat cerdas. Paulus itu adalah seorang Yahudi, dia ahli Taurat atau orang Farisi. Dia sangat menguasai Taurat atau perjanjian lama. Dia adalah penganut monoteisme ketat. Satu Allah, satu pribadi. Satu hakikatnya, satu pribadinya. Bisa nangkap? Oke. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Paulus itu bergumul dengan hebat dan akhirnya mengalami konversi, perpindahan keyakinan, perubahan, pergeseran keyakinan. Dia mengalami konversi. Saat kapan? Nah ini dia, saat kapan? Saat dia berjumpa dengan pribadi dari Allah itu. Jadi susah sekali bagi Paulus untuk melepas monoteisme ketatnya. Tapi jauh lebih susah lagi bagi Paulus untuk menolak bahwa Yesus itu Allah. Kenapa? Karena Kisah Rasul pasal yang ke-9. Waktu itu Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Dia bertemu dengan Yesus. Tujuan dia apa ke Damsyik? Untuk membantai, membunuh orang-orang Kristen. Dia sangat benci. Bahkan Stefanus itu mati disaksikan oleh Paulus. Nah, dia ingin bantai orang-orang Kristen. Nah, dia menganggap bahwa dia sedang mempermuliakan Allah. Dia menganggap dia sedang mempermuliakan Allah. Ternyata bukan mempermuliakan, menganiaya Tuhan. Nah, Yesus mengklaim, Paulus, akulah yang engkau aniaya. Loh, aku berpikir selama ini aku mempermuliakan Tuhan. Kok aku dianggap menganiaya Tuhan? Dan kenapa Yesus menganggap dirinya dianiaya oleh Paulus? Karena apa? Karena dia Tuhan. Jadi meskipun sukar bagi dia untuk menanggalkan Allah itu satu pribadinya, tapi tidak bisa tidak. Dia tidak bisa menafikan atau bahkan jauh lebih susah untuk dia menolak bahwa Yesus juga Allah. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Jauh lebih susah.
Ya, sekalipun susah untuk dia melonggarkan monoteisme ketatnya, tapi di satu sisi jauh lebih susah bagi Paulus untuk menolak bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Paulus kehilangan monoteismenya ketika dia menerima ada pribadi lain di luar Bapa yang juga adalah Allah? Apakah dia kehilangan monoteismenya? Mari kita uji. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Udah mulai berdiri dia. Bapak Ibu boleh tampilkan ayatnya ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ulangan dulu deh, ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Oke, sama-sama kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Esa. Echad. Oke. Jadi dalam bahasa Ibraninya begini bunyinya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada Elohenu atau Elohim, ada Adonai. Adonai ini merupakan nama pengganti dari Yahweh. Kenapa digantikan jadi Yahweh? Karena nama ini terlalu kudus. Jadi digantikan jadi Adonai. Nah, ketika Septuaginta ya, merupakan terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ketika menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kata Adonai jadi apa? Jadi apa? Jadi kurios. Jadi kurios. Elohim jadi apa? Tuhan jadi kurios. Oke. Sekarang mari kita uji apakah Paulus menanggalkan monoteismenya atau kehilangan monoteismenya ketika dia menerima ada kejamakan dalam diri Allah yang Esa itu. Mari kita uji sama-sama. Ulangan 6 ayat 4 ini adalah pengakuan iman Yahudi yang harus dinyatakan dalam setiap kesempatan, baik itu mereka waktu berjalan, waktu tidur, lagi nongkrong santai. Nah, ini sesuatu yang mereka harus ingat. Sesuatu yang harus dipercakapkan berulang-ulang kali. Ini keyakinan yang sangat fundamental dalam konteks iman Yahudi. Ini pengakuan iman orang Yahudi. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, ini pengakuan iman Kristen. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ini pengakuan iman Kristen yang tidak bisa dilepaskan dari Ulangan 6 ayat yang keempat. Nah, ini menarik ya, menarik ya. Kenapa kita mengatakan bahwa, ini dia. Kenapa kita mengatakan bahwa ketritunggalan itu bukan baru disingkapkan dalam perjanjian baru, tapi sudah ada sejak di perjanjian lama, tapi masih samar-samar. Makanya saya suka menggunakan istilah tanaman. Dalam konteks PL itu masih benih. Tapi dalam konteks PB itu sudah tumbuh mekar. Secara khusus lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi Alkitab itu sangat konsisten dalam menjelaskan Allah yang benar itu adalah Allah Tritunggal. Tapi tadi saya mengatakan secara bertahap dia menyingkapkan dirinya, perlahan-lahan. Tapi Allah itu dari kekal sampai kekal, itu Allah Tritunggal. Tapi ketika dia menyatakan dirinya bagi setiap kita, itu by proses atau bertahap. Nah, di PL, Allah itu sudah Tritunggal. Allah itu sudah jamak pribadinya. Nanti ada dasar teologisnya. Jadi,
Ada kata Elohim, ada kata Adonai atau Yahweh. Jadi ada berapa pribadi? Ada berapa? Ada berapa pribadi? Kok 3? Ada Elohim, ada Adonai berapa? 2. Ada jamak ya? Ada jamak. Tapi nggak dikatakan Allah itu 2. Tapi Esa. Meskipun 2, tapi tetap dikatakan Esa. Makanya Esa itu harus dalam pengertian atau kacamata Alkitab. Nah, Esa Ekad ini artinya apa? Satu kesatuan. Boleh tampilkan Kejadian 2 ayat 24. Ya, habis kayak ini. Enggak, karena terbuka terus. Terus. Ini tutup. Biar ditutup dulu. Kering dia. Oke Bapak Ibu. Jadi dalam konteks Alkitab, dalam ini kacamatanya nih, tergantung kacamata siapa. Jadi memang Bapak Ibu, kita itu nggak bisa memungkiri, kita itu punya keterbatasan dalam hal apa? Bahasa. Dalam menjelaskan Allah. Yang kedua apa? Analogi dalam menjelaskan tentang Allah. Loh, dalam hidup ini saja banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita kadang-kadang speechless. Pernah nggak Bapak Ibu sampai speechless? Nggak bisa berkata-kata dalam mengungkapkan sebuah peristiwa? Pernah nggak sampai Bapak Ibu nggak bisa berkata-kata? Pernah nggak? Saya sering begitu. Misalnya ketika saya melihat buku rekening saya, speechless saya. Sering, kalau ini sering. Tapi ketika saya lihat live-an lagi, segar lagi saya. Kita punya keterbatasan memang, nggak bisa dipungkiri dalam menggunakan bahasa. Ini nanti ada sesinya tersendiri ketika saya menjelaskan ini, bahasa dan analogi. Coba kita lihat. Udah ya? Oh ini, Kejadian 2 ayat 24, sama-sama kita baca. Sebab Itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, kalau kita pakai Esa dalam pengertian umum, ini bermasalah nggak bahasanya? Bermasalah nggak? Kalau kita menggunakan bahasa umum, tapi dalam konteks Ibrani memang ada bahasa seperti itu. Dalam konteks Ibrani, kata satu itu ada beberapa kata yang digunakan. Satu Echad, satu Yahid. Ini Yahid ini dalam pengertian satu mutlak. Echad itu satu komponen. Satu komposisi atau satu kesatuan lah bahasa yang lebih tepatnya. Artinya lebih dari satu. Tapi yang lebih dari satu ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah ini kata yang dipakai di sini apa? Kata satu di situ. Ada yang lihat bahasa Ibraninya? Kata apa yang dipakai? Echad atau Yahid? Echad. Jadi dalam konteks Alkitab, bisa nggak yang lebih dari 2 dikatakan Esa? Bisa, dalam konteks Alkitab. Nah, Paulus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dan menghubungkan itu dengan Bapa dan Yesus. Coba buka, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8, jadi dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ini adalah pengakuan iman Kristen. Dalam pengakuan iman ini, Paulus menekankan adanya kejamakan pribadi Allah, tetapi sekaligus tetap mempertahankan keesaan Allah, kesatuan Allah. Yuk sama-sama kita baca. Namun bagi kita hanya ada satu, cukup. Ada satu Allah, Theos, padanan kata Ibraninya apa? Elohim. Bagi kita hanya ada satu Allah, Theos, Elohim, siapa? Bapa, satu pribadi. Dan
yaitu Bapa yang daripadanya berasal, ayat selanjutnya, segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu Tuhan. Kurios, dalam bahasa Ibrani-nya apa? Adonai atau Yahweh. Yahweh. Ini juga menjelaskan dengan eksplisit bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Karena ketika disadur, ya ketika diterjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, nama Yahweh, Adonai jadi kurios. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, di mana letak kejamakannya? Ada Bapa, ada Anak. Di mana letak keesaannya? Tetap Paulus dengan ketat menjaga atau memproklamirkan satu-satu. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi kita bisa melihat bagaimana sekalipun Paulus menerima ada pribadi lain di luar Bapa yang juga adalah Allah, Paulus tetap mempertahankan monoteismenya. Ini adalah buktinya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Kita buka lagi. Efesus yang keempat, ayat 4 sampai 6. Kok besar sekali saya? Padahal udah diet saya ini, aduh. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Lalu satu apa? Tuhan itu siapa? Itu siapa? Yesus. Satu iman, satu baptisan. Yang ketiga, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada berapa pribadi? Nah, 3 itu berapa Allah? 1, dipertahankan satunya. Paulus gak ngomong begini. Yang pertama, 1, Allah Roh Kudus Allah. Allah kedua, Yesus yang adalah Tuhan Kurios. Lalu Allah yang ketiga adalah Bapa. Begitu gak bunyi ayatnya? Begitu gak? Gak begitu. Jadi apakah Paulus menghilangkan atau kehilangan monoteismenya? Tidak. Jadi dalam konteks bahasa Ibrani, dalam konteks kekristenan atau Alkitab, ada yang namanya bahasa Echad. Jadi kita harus memahami kata Esa itu dari kacamata Alkitab. Jangan dari bahasa-bahasa di luar Alkitab. Meskipun ada kalanya bahasa di luar Alkitab itu bisa menolong kita. Tapi nggak semuanya bisa menolong kita. Malah yang ada mengaburkan kita. Bisa nangkap Pak Ivan? Oke, puji Tuhan. Iya. Mungkin yang terakhir Pak Herdin. Kayaknya ini Pak Gembala hanya prinsip-prinsip doang satu kali pertemuan. Tapi kayaknya dasar teologisnya pertemuan selanjutnya kayaknya. Nah, iya. Ini maksud saya biar bertambah-tambah seri saja itu maksudnya. Pak Herdin. Ya. Tolong dikasih mic-nya. Yahovu. Horas. Yahovu. Silakan Pak. Iya. Salam Pak Pastor Yudika dan salam Pak Pastor Robson Samosir. Dan selamat malam kepada kita semua para jemaat pada malam ini. Saya sih tidak bertanya itu. Ya nanti ada satu himbauan. Pertama ya pertanyaannya dulu, karena di sini juga ada suatu, di samping saya ini ada para ahlinya juga. Ada Pak Mike, ada Pak Daniel. Ya mungkin saya yang menyampaikannya. Pertama kita kaitkan dengan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Apakah bisa kita samakan dengan maksudnya itu? Ya itu maksud saya tadi Pak, sorry Pak. Sebentar. Masih belum. Yang kedua, karena ini sangat masih awam dalam hal Tritunggal ini dan mungkin juga
seterusnya nanti kalau bisa kita buat dalam suatu buletin atau berupa resume, misalnya dalam WA atau dalam berita gereja, sehingga kita bisa memahami kebenaran yang sebenarnya untuk menguatkan iman kita kepada Tritunggal itu. Itu satu usul. Ya, itu saja dulu. Dan saya memang masih belum bisa memahami bagaimana sebenarnya bisa membedakan dalam hakikatnya itu sebagai Allah, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Bagaimana kita dalam satu jiwa kita bisa memahaminya. Satu hakikat yang tiga pribadi itu. Oke. Terima kasih Pak. Nah, kalau terkait Profesor. dengan usulan tadi nanti bisa dijawab sama Pak Gembala usulannya tadi. Tapi terkait dengan bagaimana jiwa saya memahaminya, itu nanti ada dalam persoalan bahasa dan analogi Pak. Yang saya bilang tadi, bahasa kita itu terbatas. Selain terbatas, nggak jarang ada perubahan atau pergeseran makna. Sehingga memang sulit untuk kita membahasakan Allah. Karena apa? Tidak ada bahasa yang terlalu sempurna atau dengan sempurna bisa menggambarkan atau menjelaskan Allah. Lalu yang kedua, tidak ada satupun analogi Pak. Tidak ada satupun analogi yang bisa menjelaskan tentang Allah dengan sempurna. Analogi itu biasanya hanya sebuah metafora. Metafora itu kan memang dengan tujuan atau dalam rangka untuk hanya membantu. Bukan dalam pengertian mengungkapkan realitas. Karena bagaimanapun kita nggak bisa sampai kapanpun dengan sempurna mengungkapkan realitas Allah yang Tritunggal itu dengan sempurna. Nggak bisa. Nah itu terkait dengan itu Pak. Nah tadi saya sungguh terbantukan dengan kata tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. Itu maksud saya bukan Pancasila. Kok tiba-tiba saya lupa. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kenapa dikatakan satu? Bisa nangkap enggak? Iya, berbeda-beda dikatakan satu. Itu filosofi dunia. Jadi ternyata ada kok analogi dunia atau filosofi dunia yang di luar Alkitab yang bisa membantu kita memahami kebenaran Alkitab. Tetapi pokok yang pertama adalah bagaimana kita berjuang pertama-tama memahami satu kesulitan yang kita dapatkan di satu kitab tertentu dengan melihat kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu cara kita dalam menafsirkan Alkitab. Nah, begitu ya Pak Erwin. Pak Erwin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih malam hari ini. Kami hanya mau berbuat yang terbaik. Ini yang bisa, yang terbaik yang kami berikan malam hari ini. Dalam segala keterbatasan kami, ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Tapi Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Engkau terus mencelikkan mata kami. Tapi di atas semuanya itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya ya Tuhan. Sehingga sungguh kami memahami firman-Mu, kami melakukan firman-Mu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kami akan pulang, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan rasa syukur, dengan segala berkat dari Allah Bapa kami yang di sorga, tuntunan yang manis dari Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus, itu terus yang menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya.